sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Putri Adinda Lailatul Fitria dengan NIM 2019 310151. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayatul Uma dengan NIM 2019 310411. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Hikmah Nur Safana dengan NIM 2019 310413. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tajunisa Putri Wayu Santoso dengan NIM 2019 310414 dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Kaca Marhani dengan NIM 2019 310427, saya dari kelompok 1. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada hari ini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai navigasi dan general ledger. Untuk yang pertama, navigasi. Pengertian dari navigasi sendiri. Jadi sebelum menggunakan sistem SAP, tentu para user harus mengetahui navigasi yang terdapat pada SAP agar tidak bingung nanti saat mengoperasikannya. Nah, pada chapter navigasi ini nantinya akan dijelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat pada sistem SAP. Nah, menu atau fitur yang akan sering muncul pada SAP kali ini adalah status bar, multiple session, dan help fitur yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada unit navigasi, fokus utama dari pembelajaran ini yaitu menjelaskan cara masuk dan cara bernavigasi di dalam sistem SAP. Jadi harus dipastikan bahwa peserta atau mahasiswa mengetahui dengan keseluruhan tata letak dan navigasi sebelum nantinya melanjutkan ke chapter-chapter selanjutnya. Nah, seperti pada gambar, sebelum user melakukan logon untuk pertama kali, nantinya administrator sistem SAP akan memberikan kata sandi awal. Nah, sebelum proses masuk, user harus membuat kata sandi baru atau mengubah kata sandi lama ke kata sandi baru. Dan selanjutnya, yang digunakan oleh user nantinya untuk logon ke sistem SAP yaitu menggunakan password yang baru. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak layar umum. Layar SAP Easy Access merupakan tampilan default pada sistem SAP. Pada bagian kiri terdapat menu yang dapat dipilih dan di bagian kanan disediakan tempat untuk meletakkan gambar, contohnya seperti logo dari perusahaan. Namun, tampilan ini hanya bisa diubah oleh sistem administrator. Di bagian ini, menu memungkinkan untuk menemukan transaksi tertentu ketika pengguna sistem tidak tahu kode transaksinya. Menu diatur sesuai dengan tugas yang dilakukan dalam sistem SAP. Menu ini juga merupakan menu drop-down. Maksudnya adalah ketika memilih salah satu item dari menu tersebut, memungkinkan untuk terdapat opsi tambahan yang lain akan muncul. Bisa dilihat dari gambar di samping ini merupakan contoh dari tampilan SAP Easy Access, di mana di sebelah kiri terdapat menu-menu yang tersedia di dalam sistem SAP. Nah, selanjutnya ada navigation tree. Nah, dalam SAP Easy Access, nah user dapat membuat daftar favorit yang biasanya mengandung transaksi, file, dan alamat web. Nah, user dapat mengakses fitur-fitur sistem ini dengan menggunakan atau memasukkan kode transaksi atau tikut. Nah, contoh tikut yang biasa digunakan antara lain ada N, yaitu untuk berakhirnya saat transaksi, lalu O membuka sesi baru, dan I berakhirnya saat sesi.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status bar. Nah, di status bar ini dapat memberikan informasi umum tentang sistem SAP dan transaksi atau task yang sedang dikerjakan. Kemudian, pesan sistem ditampilkan pada kiri status bar seperti ini. Dan ujung kanan status bar berisi 3 bidang, yaitu satu dengan informasi server dan 2 lainnya dengan informasi status. Nah, untuk yang sebelah ujung kiri dari status bar, yaitu seperti yang kita lihat di sini, ini menunjukkan bahwa kesalahan dan sistem lainnya pesan ditampilkan di sini. Nah, untuk ujung kanan status bar ini memberikan informasi sistem dan nantinya akan ditampilkan di sini. Jika memilih status bar yang ini, informasi sistem ini akan dapat menampilkan beberapa sistem informasi seperti yang pertama ada sistem, kemudian klien, user, kemudian program, transaction, kemudian response time. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang multiple sessions. Di dalam multiple session terdapat pembuatan sesi setiap saat. Tidak kehilangan data apapun dalam sesi yang sudah terbuka. Dan dapat membuat hingga 6 sesi per logon. Setiap sesi yang dibuat adalah jika login ke sistem lagi. Setiap sesi adalah independen dari yang lain. Misalnya menutup sesi pertama tidak menyebabkan sesi lain juga tertutup. Lalu setelah selesai menggunakan sesi, ide yang baik adalah untuk mengakhirinya. Setiap sesi menggunakan sumber daya sistem yang dapat mempengaruhi seberapa cepat sistem SAP merespon permintaan. Sebelum mengakhiri sesi, simpanlah data apapun yang ingin disimpan, karena bila mengakhiri sesi, sistem tidak meminta untuk menyimpan data. Selanjutnya di multiple session ini terdapat filter bantuan. Nah, selanjutnya filter bantuan ini akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya yaitu ada help features atau fitur bantuan. Sistem SAP menyediakan bantuan online yang komprehensif. Kita dapat menampilkan bantuan dari setiap layar dalam sistem. Kita juga dapat meminta bantuan dengan menggunakan menu help atau menggunakan icon yang relevan. Menu help berisi opsi sebagai berikut. Yang pertama ada application help. Ini menampilkan bantuan yang komprehensif pada aplikasi ini. Memilih menu ini, pilihan di layar menampilkan awal bantuan memulainya sistem SAP. Yang kedua ada SAP Library yang berisi semua dokumentasi online. Dan yang ketiga ada Glossary. Ini memungkinkan kita untuk mencari definisi istilah. Yang keempat ada Release Notes yang berisi memungkinkan kita untuk membaca perubahan tentang fungsi yang terjadi antara rilis SAP. Yang kelima ada SAP Service Marketplace. SAP Layanan Marketplace juga menawarkan cepat dan user-friendly akses ke perpustakaan SAP. Pasar sistem SAP adalah sebuah situs web bagi pelanggan untuk melakukan penelitian dan pasca masalah atau solusi, review catatan rilis, dan sebagainya. Dan yang keenam ada Create Support Message, memungkinkan kita untuk mengirim pesan ke SAP.NET front-end sistem pelayanan SAP. Dan yang terakhir ada Settings, memungkinkan kita untuk memilih pengaturan untuk bantuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai General Ledger. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari General Ledger itu sendiri. General Ledger atau buku besar adalah dokumen akuntansi yang memberikan catatan lengkap dari semua transaksi keuangan. Setiap data transaksi di buku besar ini juga dipisahkan menurut jenisnya. Kemudian, perlu dimasukkan ke dalam akun aset
ekuitas, kewajiban, pendapatan, serta pengeluarannya. Dalam sistem SAP ini, SAP General Ledger Account adalah akun yang diperbarui setiap kali pengguna memposting transaksi keuangan di dalam sistem SAP. Akun ini digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk pelaporan internal dan eksternal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi untuk pelaporan keuangan. Yang pertama, di sini terdapat ada beberapa struktur, yaitu yang pertama ada company code, kemudian yang kedua ada business area, kemudian yang ketiga ada controlling area. Nah, untuk yang pertama company code di sini adalah entitas akuntansi yang independen atau elemen terkecil dalam organisasi yang menjadi satu set lengkap dari account yang telah dibuat. Nah, untuk general ledger-nya sendiri disimpan tingkat company code dan digunakan untuk membuat laporan neraca saldo yang legal dan laporan laba rugi untuk company code. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis area. Jadi, bisnis area merupakan bagian segmen bisnis atau cabang di mana sebuah kelompok perusahaan itu beroperasi. Nah, sebagai contoh, bisnis area ini menyediakan tingkat evaluasi tambahan untuk bagian pelaporan. Nah, pengguna bisnis area ini bersifat opsional, boleh digunakan, boleh juga tidak. Nah, seperti pada gambar, ada bidang kegiatan, contohnya mechanical engineering. Nah, bisnis area juga mechanical engineering dengan kode company 1000. Untuk bidang kegiatan plant engineering and construction, bisnis areanya plant engineering and construction dengan kode company 2000. Baik, selanjutnya yaitu ada controlling area. Controlling area merupakan elemen organisasi yang paling penting di dalam aplikasi controlling. Controlling area digunakan untuk internal accounting atau akuntansi di dalam perusahaan. Sebuah controlling area mengidentifikasikan suatu struktur organisasi di mana biaya dan pendapatan dapat dikelola dan dialokasikan. Controlling area merepresentasikan bagian terpisah dari cost accounting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang chart of account. Chart of account terdiri dari definisi dari semua G atau L account di dalam format yang tersusun. Definisi tersebut terdiri dari account number, account name, dan tipe dari G atau L account, yaitu apakah akun tersebut merupakan akun tipe P dan L atau yang disebut dengan laba rugi, atau akun tipe balance sheet atau yang disebut dengan neraca saldo. Di dalam sistem baku SAP terdapat banyak country specific chart of account. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setting for company code. Nah, sebelum user dapat menggunakan sebuah akun di dalam company code, para user harus mengelola definisi akun tersebut pada level chart of account. Nah, kita dapat membuat company code specific setting atau pengaturan spesifik untuk company code, di mana hanya berlaku di dalam company code saja. Contoh dari company code specific setting adalah mendefinisikan mata uang di dalam akun. Nah, kebanyakan akun di dalam company code 1000 menggunakan mata uang euro, sedangkan company code 3000 menggunakan mata uang dolar untuk akun-akun lainnya. Nah, ketika mata uang akun merupakan mata uang lokal untuk company code, maka user dapat melakukan posting ke dalam akun tersebut dengan menggunakan mata uang apa saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang financial statement versions. General ledger disimpan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pembuatan laporan neraca saldo dan laporan laba rugi. Laporan tersebut harus memenuhi persyaratan spesifik untuk negara di mana suatu perusahaan itu berada. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka
berbagai macam versi laporan keuangan harus dibuat di dalam sistem SAP. Di dalam beberapa versi laporan keuangan tersebut, kita mendefinisikan akun yang akan tampil di line item dari laporan keuangan agar laporan eksternal dapat berisi nomor akun yang digunakan di negara tersebut, yaitu sebuah country specific chart of account. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posting akun General Ledger. Nah, untuk di sini terdapat beberapa icon, yaitu ada templates, kemudian header data, kemudian area informasi, dan item informasi baris. Nah, selanjutnya, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang template kerja terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat memilih varian warna dalam layar, kemudian template penetapan akun, atau dokumen yang disimpan sebagai referensi. Nah, dokumen yang dipegang ini adalah suatu dokumen yang disimpan pengguna tanpa mempostingnya, dengan gagasan bahwa pengguna tersebut akan melengkapi dan memposting dokumen yang dipegang pada nantinya. Nah, selanjutnya ada data header. Di sini data header itu berlaku untuk seluruh dokumen, seperti tanggal posting, kemudian dan jenis dokumennya. Nah, beberapa data header bisa dalam bentuk format tampilan saja atau disembunyikan dari pengguna melalui opsi pengeditan. Nah, untuk selanjutnya ada informasi item baris, yaitu di sini di item baris ini dokumen tersebut dimasukkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada area informasi. Nah, di area informasi ini saldo debit dan kredit ditampilkan dengan menggunakan traffic light. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, traffic light akan menyala berwarna merah jika debit dan kreditnya itu tidak seimbang. Kemudian menyala warna hijau jika debit kreditnya itu seimbang. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.